belum kita baca udah udah seakan-akan kita tahu peristiwa itu. Maka Banser juga harus menjaga wibawa Nahdlatul Ulama, menjaga wibawa, marwah, harkat dan martabat Nahdlatul Ulama. Jangan sampai hanya kesalahan-kesalahan sedikit para kiai-kiai kita yang harus menanggung beban. Maka di sini disebutkan ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mu'ayyan al-malhub wassalatu wassalamu ala sayyidina Alhamdulillahil mu'ayyinil mahlub wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin rahmatil mawsuf wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi alladhina asharu al-ummah bil ma'ruf. Amma ba'd, faqad amma intifa'ul muslimin fi jama'iyyatina Nahdlatul Ulama wa ma'ahidina bima tadammanahu hadzal kitab min hujajin wadihatin wa adillatin qati'atin lil masail al-furu'iyah. Maka sungguh luar biasa, Pak, bagaimana kemanfaatan, bagaimana peran Nahdlatul Ulama, peran pondok-pondok pesantren dengan mengajarkan umat itu berbagai macam hujah yang jelas dan dalil-dalil yang pasti terkait masalah-masalah furu'iyah yang dilakukan sehari-hari, seperti qiraatil Qur'ani li amwati ahlina, seperti baca Quran bagi orang mati. Bapak pernah nggak ada orang takziah datang cuman duduk ngeliatin jenazah terus dia pulang? Ustadz padahal karena menganggap baca Quran buat orang mati kagak sam. Terus saya sering banget, saya lagi ngaji dia datang duduk aja, duduk ngeliatin saya ngaji. Mungkin ini orang aneh banget kali ngaji depan orang mati. Dia duduk melihat, ya Pak, saya turut berduka cita, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya. Itu tanya, kok Pak Ustadz nggak ngaji? Saya nggak ngaji karena orang ngaji pahalanya nggak sampai ke orang mati. Dia lupa, sholat jenazah itu kita baca apa? Sholat jenazah kita baca apa? Hah? Al-Fatihah, Al-Quran. Nyampe nggak? Wah, Al-Fatihah ada syariatnya, baca Fatihah artinya sampai. Kan itu doa sholat jenazah. Sholat jenazah untuk kita apa untuk mayit? Saya tanya. Sholat jenazah untuk kita apa untuk mayit? Mayit. Maka pahalanya sampai kepada ini kalau pakai cangkem elek nih, kalau pakai cangkem elek itu apa bahasa Indonesia? Mulut jelek gitu, nggak usah pakai dalil. Orang pakai kan sampai baca Fatihah, habis baca Fatihah baca sholawat, habis baca sholawat baca apa? Doanya sampai apa enggak? Sampai. Kalau nggak sampai nggak ada syariat doain mayit. Kalau perkara nggak sampai bukan karena doanya, karena orangnya yang doa. Gitu. Belum sholat, belum mandi junub udah ikut sholat jenazah ya nggak sampai. Maka persoalan-persoalan begini ini pada persoalan furu'iyah, persoalan cabang. Persoalan cabang itu nggak ada urusan sama akidah. Kok ada orang-orang yang bawa persoalan cabang masuk ke dalam akidah? Persoalan cabang itu apa? Contohnya ziarah kubur. Ziarah kubur itu persoalan akidah apa persoalan fikih? Saya tanya. Fikih. Perbedaan pandangan orang soal apa? Soal ziarah kubur. Tapi mayoritas ulama ya, ijma'nya itu adalah sunnah ziarah kubur, kecuali ulama yang itu. Nah, sekarang ada orang berpendapat ziarah kubur itu menyebabkan kemusyrikan. Itu kan masuk ke dalam bidang akidah, mencampur adukan persoalan-persoalan begini. Contoh akidah itu persoalan-persoalan fikih dibawa karena akidah itu mudah mengkafirkan orang lain. Banser jaga gereja dikafirin, coba. Oh itu kafir. Bapak kalau lihat komentar media sosial, masya Allah, itu kafir NU ngapain jaga gereja? Padahal kita nggak boleh sembarangan mengucapkan kata kafir kepada sesama muslim, nggak boleh. Selama dia masih sholat, dia sudah syahadat, sudah selesai. Haram darahnya ditumpahkan. Walaupun orang Syiah itu sholat, Syiah itu syahadat, masih muslim. Lah kok ada orang jelas-jelas sholat Jumat,
bareng. Kok ada orang sholat Jumat sengaja buat ngebom orang yang sholat Jumat? Itu kalau bukan orang stres kuadrat nggak ada. Yang orang-orang begini yang nggak pernah ngaji. Wa kullu usbu'in, dan juga persoalan-persoalan mingguan, kaqobliyatil jum'ati wa ziyaratil kuburi, gitu kan. Seperti qobliyah Jumat. Qobliyah Jumat aja dipermasalahin, Pak. Bapak ciri-ciri yang ngelihat masjid salafi atau bukan tuh ada qobliyah Jumat apa enggak? Yang kedua, ajannya 2 kali apa 1 kali? Yang ketiga, di mimbarnya ada tiang, ada tongkat apa enggak? Banyak persoalan. Tapi ada orang-orang yang membahas ini tuh masuk ke dalam ranah akidah. Dilihat ini masjid, oh nggak ada kaligrafinya, oh ini masjid sunnah ini. Begitu dilihat, wah ada ukirannya, oh ini bid'ah ini masjid. Begitu dilihat lagi, ada mimbarnya, ada tongkatnya, bid'ah kuadrat. Begitu dilihat lagi, sholat qobliyah Jumat ini lebih bid'ah lagi. Begitu dia keluar, samping masjid ada kuburan, udah haram sholat di masjid ini. Coba. Ada yang begitu banyak. Maka ini yang harus kita jelaskan, maka ini yang harus kita sampaikan, maka ini yang harus kita baca kitabnya di semua orang. Jadi kalau ngaji itu ngaji, Pak. Ya, jangan baca ratib dibilang ngaji, enggak. Baca ratib ya ratib, ngaji ya ngaji. Ngaji ya kitab, ilmu. Dan berapa banyak orang ikut pengajian nggak pintar-pintar ya karena nggak ngaji. Lebih penting mana, ngaji apa ikut maulid, saya tanya? Hah? Ngaji, Pak. Maulid nggak bikin orang pinter, paling kenyang doang, pulang bawa berkat. Itu kalau dapet. Kalau nggak dapet, ya udah. Dapetnya apa? Ngeliat kembang api, ngeliat ustadz pantun, ngeliat ustadz macam-macam. Maka ngaji ini menjadi wajib bagi setiap orang yang belajar agama. Dan lebih dosa lagi kalau ada kiai, ada orang berilmu membiarkan orang di sekitarnya itu tidak melakukan ibadah sebagaimana mestinya, sesuai dengan aturan. Wa ziyaratil kuburi, dan ziarah kubur. Ziarah kubur dari dulu dipermasalahkan. Wa kulli sanatin, dan setiap tahun, permasalahan tiap tahun yang selalu berulang. Ka isbati ramadhana bi ru'yatil hilali wat tarawihi wa ziyarat qabrin nabi marratan wahidah. Persoalan tahunan seperti apa? Penetapan Ramadan. Tiap tahun masalah Ramadan ribut terus. Wa ru'yatil hilali, dan melihat hilal. Padahal hilal tiap hari nongkrong di warteg itu ada hilal. Wat tarawih, dan sholat tarawih. Tiap tahun ribut, Pak, tarawih. Yang nggak tarawih aja nggak ribut. Saya kadang-kadang pakai sistem begini. Ya kalaupun nanti tarawih itu 28 rakaat, kita yang 8 itu sudah tidak perlu nambah lagi, Pak. Tapi kalau yang 8 ternyata 20, berarti kurangnya masih banyak. Wa ziyarat qabrin nabi, dan ziarah makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marratan wahidah, 1 kali alal aqali, paling sedikit, fi hayatina, di dalam hidup kita, seumur hidup kita paling enggak satu kali sekali, inda manasikil haji, ketika melaksanakan ibadah haji. Ada orang-orang yang tidak terima dibilang kalau tidak sempurna ibadah hajinya kalau tidak ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang ulama besar Mekah, buat mereka lah ulama besar, namanya Bin Bas, kufuf, matanya buta. Itu mengatakan begini, 30 tahun atau 20 tahun saya di kota Mekah, 30 tahun atau 20 tahun saya di kota Madinah, tidak pernah saya berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba, kalau buat saya bukan begitu, Pak, jawabannya. Jawabannya begini, 30 tahun ente tinggal di Madinah, Rasulullah tidak menginginkan ente berziarah ke makamnya. Kan begitu. Oh, kita itu disempet-sempetin, Pak, biar bisa ziarah ke makam Rasul. Kenapa? Keutamaannya luar biasa. Sholawat aja nyampe kita baca sebelum tidur. Kita dalam keadaan junub baca sholawat sampai, Pak, kepada Rasul. Sholat dalam keadaan junub sampai apa enggak?
Maka ada satu amalan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan belum tentu amalan-amalan lain diterima. Apa itu amalannya? Baca sholat. Nah, kok ada orang mempersoalkan ziarah kubur? Ada orang nggak mau sholat di masjid yang ada kuburannya. Hukumnya haram sholat di masjid yang ada kuburannya karena sama dengan menyembah kuburan. Walaupun kuburannya ada di samping. Masjid di rumah saya, Pak Wahid tahu itu ada kuburannya di samping. Kuburan siapa? Kuburan kakek saya, pewakaf tanahnya. Yang kuburannya tadinya memang jauh dari masjid, tapi masjidnya akan melebar. Kok nggak mau dihukumi haram? Saya tanya. Emang di Masjid Nabawi nggak ada kuburannya? Ada nggak kuburan di Masjid Nabawi? Makam siapa? Makam Rasul. Kok ente sholat di situ? Makanya dulu NU didirikan melalui Komite Hijaz, salah satunya apa? Dulu yang namanya Raja Faisal itu berserta ulama-ulamanya. Ulama-ulamanya itu termasuk Bin Bas pengen gusur makam Rasulullah. Karena dianggap sebagai sumber tempat terjadinya kemusyrikan. Coba tuh, gini saya bilang, ada orang-orang yang mempermasalahkan begini karena dia tidak ngaji dengan benar. Maka ini teman-teman Banser ini adalah penjaganya Nahdlatul Ulama. Penjaganya Kiai Pak Asep, Pak. Kiai itu nggak bisa diciptakan dalam 1 minggu, Pak. Nggak bisa diciptakan dalam 1 bulan, nggak bisa diciptakan dalam 1 tahun. Prosesnya panjang. Maka harus dijaga betul-betul. Sedikit lagi ya. Saya kalau udah begini hilang ngantuk saya. Ya. Lakinnal awam innama ya'maluna hadhil ijtihadat al-fiqhiyat bi ghairi ma'rifati adillatiha. Akan tetapi ada banyak orang-orang awam ya yang melakukan hal-hal seperti ini, ijtihad fikih ini, tapi tidak tahu dalil-dalilnya. Tsumma ubtuliyat hadhil ummah bil mujadalah, sehingga kemudian umat ini diuji dengan perdebatan-perdebatan, wa takhti'ati wa tabdi'i ba'dihim ba'd, dan saling menyalahkan satu sama lain dan membid'ahkan satu sama lain. Fa hasalahum asyakku fi ma i'taduhu, sehingga akhirnya muncullah keraguan, syak ya. Orang-orang yang tadinya melakukan sehingga merasa kayaknya gua salah nih. Dan itu banyak di masyarakat kita. Di masyarakat kita banyak orang melihat begitu ustadznya ceramah, "Pak Ustadz, bagaimana hukumnya pakai sarung di bawah mata kaki atau celana di bawah mata kaki? Haram, masuk neraka." Begitu dibilang haram, gemetar juga dia. Berarti selama ini gue salah dong. Kenapa? Karena nggak tahu dalilnya. Coba bapak kemana-mana pakai celana cingkrang, nyaman apa enggak sih? Kalau saya sih nggak nyaman, Pak, pakai celana cingkrang, kayak kurang bahan. Betul, Pak. Guru-guru saya di Azhar jauh lebih alim-alim luar biasa, hafal hadis luar biasa. Nggak ada yang gamisnya di atas mata kaki. Ya normal lah, faktor keindahan. Kenapa dulu soal gamis panjang itu jadi masalah? Karena dulu, Pak, pakaian itu harganya mahal. Zaman Rasul itu cuma orang kaya yang punya pakaian. Makanya syariat Islam turun, sholat itu buat laki-laki cukup nutup udel-udel, tutup pusar sampai dengkul. Coba kalau dulu diwajibkan sholat harus pakai gamis putih, serban putih, peci putih, Pak. Orang miskin nggak ada yang sholat. Baju mahal, tukang jahit orang kaya. Zaman kita kemerdekaan saja, nenek saya kalau cerita, Masya Allah, punya celana aja itu cuma orang kaya. Bapak saya dulu telanjang kemana-mana, kata nenek saya, karena nggak punya baju. Pakai karung goni itu, yang pernah ngerasain pakai karung goni itu cerita. Iya kan? Maka dulu itu orang pakai baju nyengser-nyengser itu lil khuyala, untuk menunjukkan kekayaan, rasa sombong. Dalilnya ya, ilatnya yang menyebabkan haram itu karena rasa sombong. Oh, semakin menjulur ke bawah, gua semakin hebat. Makanya Sayyidina Abu Bakar bertanya, "Ya Rasul, apakah itu termasuk saya?" "Enggak, kamu enggak apa-apa, kamu enggak sombong." Artinya Abu Bakar pakai celana, pakai gamis yang panjang. Panjang itu bukan berarti nyengser-nyengser, Pak, kayak ibu-ibu zaman sekarang, Pak. Nyengser itu masih 1 meter ke bawah, nyengser ke tanah. Ya Allah, saya bilang. "Iya Bu, tahu Bu, gamis Ibu 800.000, saya tahu."
Tapi kalau dibuat nyengser Pak, itu yang kesapu bukan cuma tanah Pak, tai kucing, tai ayam semua kesapu. Bapak Ibu masuk masjid, aduh pusing kita, kan begitu. Maka ilmu agama yang harus kita ketahui adalah dalilnya. Dan dalil itu ada di para ulama. Para ulama membuat dalil itu ada di dalam kitab. Maka untuk disampaikan kepada umat, kiai-kiai itu harus ngaji dengan kitab. Banser juga harus ngaji. Maka mudah-mudahan pertemuan berikutnya bisa kita lanjutkan. Ini baru baca pembukaan doang. Oh, baru satu paragraf ya Pak Umar ya. Satu paragraf. Sayangnya kalau saya ngaji ini di masjidnya Pak Umar BUMN nggak bisa kayak begini Pak. Yang ada saya diturunin tengah jalan ntar. Walaupun Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma'ruf itu anak NU juga. Maka kita akan cukupkan pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada sedikit kesalahan bercanda saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kekhilafan kata kalimat itu betul-betul tidak tersengaja dan tidak ada maksud apa-apa. Mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita semua. Allah memberikan segala keluasan untuk kita. Allah berikan segala kesehatan untuk kita. Allah kabulkan hajat-hajat kita. Al-Fatihah.